bahwa apa yang dilakukan ini sebetulnya tepat sebetulnya. Karena banyak yang benar-benar diefektifkan, diefisienkan. Misalnya contoh, saya sering lihat misalnya ada bintek, ada monitoring, misalnya kan. Betul. Ya, bukan tidak perlu sih yang seperti itu, tapi ada yang lebih urgen maksudnya itu. Ini dapat dipastikan dan dapat diyakini pemerintah pusat itu tidak mungkin dengan kondisi sekarang ini untuk menyulitkan masyarakat. Justru arahnya itu sebetulnya untuk mensejahterakan masyarakat dan rakyat. Nah, jadi pemerintah daerah ini harus jeli nih, benar-benar harus jeli menyikapi situasi ini, dan juga jangan salah arah. Saya melihat sekarang ini di mana-mana, bukan hanya di Sumsel, di Sumbaksel ini masyarakat rakyat kita ini kesulitan beli BBM. Nah itu kesulitan ini berdampak luar biasa. Nah yang disulitkan itu kan kita kasihan dengan supir-supir truk, dengan angkutan-angkutan antar provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Taufik Usman dalam Lentera Demokrasi. Kita membahas mengenai persoalan pembangunan di Sumatera Selatan ya pada khususnya. Ini pemerintah pusat banyak yang menilai sebenarnya tidak berpihak kepada pembangunan di tingkat wilayah, termasuk juga wilayah Sumatera Selatan. Bagaimana dana yang dikucurkan pemerintah ini ternyata tidak maksimal, dianggap tidak maksimal, dan tidak bisa menggerakkan perekonomian maupun pembangunan di daerah, termasuk juga di Sumatera Selatan. Nah, bagaimana pandangan mengenai kebijakan pemerintah tersebut, termasuk juga regulasi apa yang harus dilakukan? Bersama kita saat ini sudah ada Bapak Haji Arkoni MD SIP. Beliau adalah tokoh masyarakat yang juga pemerhati pembangunan di Sumatera Selatan. Pak Arkoni, sehat ya? Alhamdulillah. Ya. Pak Arkoni, ini banyak yang menilai pemerintah pusat tidak berpihak pada pembangunan di daerah, termasuk juga Sumatera Selatan. Kebijakan keuangan ini terutama yang menjadi persoalan. Ini menurut Anda gimana Pak Arkoni? Jadi begini, kita ini tergantung dengan dari sudut mana kita melihat. Kalau saya justru saat ini memang ini kan mengusik kenyamanan bagi daerah. Yang selama ini tadi nyaman daerah-daerah karena pengolahan keuangan itu memang sepenuhnya dikelola oleh daerah. Dan kemudian evaluasi dari sistem pengolahan anggaran itu, dari pembahasan itu, kalau dari kabupaten ke provinsi, kalau provinsi evaluasi ke pusat. Hanya sebatas itu. Nah, lalu barangkali dengan situasi dan kondisi yang selama ini berjalan, dan pemerintah pusat khususnya berpikir untuk bagaimana memanfaatkan anggaran ini biar lebih efektif, efisien, tepat sasaran, dan sangat bermanfaat bagi kepentingan hajat hidup masyarakat. Oleh karena itu, kalau saya melihat memang ini terasa gejolak mulai dari efisiensi anggaran dari periode tahun kemarin, dan ini saya dengar lagi ada pemotongan lagi transfer pusat ke daerah. Bervariasi, daerah-daerah itu tergantung dengan mungkin dari sisi anggaran APBD-nya ataupun dari situasi yang lain. Tapi yang pasti itu ada pemotongan beberapa persen di setiap daerah. Pak Arkoni, Anda ingin melihat bahwa sebenarnya penerapan efisiensi ini sebenarnya sudah tepat gitu Pak ya? Kalau saya melihatnya ini tepat. Karena ini Presiden kayaknya Prabowo serius untuk bagaimana mengelola negara ini yang benar-benar penyelenggara pemerintahan ini mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Nah itu, kalau saya melihatnya itu lebih tepat. Walaupun dalam situasi seperti ini kan namanya kan perubahan yang saya bilang tadi. Transisi Pak ya? Transisi. Yang selama ini kita sudah nyaman dengan kondisi yang selama ini kita alami. Dengan kondisi ini pasti mengalami situasi yang tidak nyaman. Nah, tetapi saya melihat bahwa apa yang dilakukan ini sebetulnya tepat sebetulnya. Karena banyak yang benar-benar diefektifkan, diefisienkan. Misalnya contoh, saya sering lihat
Misalnya ada bintek, Oke. ada monitoring, Iya, misalnya kan. betul, betul. Ya, bukan tidak perlu sih yang seperti itu, tapi ada yang lebih urgen maksudnya itu. Ini maksud orang pusat itu kan seperti Iya, itu. iya. Ada yang lebih urgen dari itu. Nah itu. Nah makanya saya lihat ini Yang memang lebih urgent itu misalnya seperti apa, Pak? ya urgen itu kan yang menyangkut hajat hidup langsung bagi masyarakat. Oke. Apalagi sekarang gerakan pemerintah pusat, presiden Hmm. memprioritaskan tentang ketahanan pangan. Oke. Nah, artinya kalau ini benar-benar didukung oleh semua stakeholder, daerah, provinsi pusat, benar-benar ini serius, saya yakin kalau ketahanan pangan kita ini benar-benar sudah benar-benar mandiri, berdaulat Oke. dari ketahanan sistem pengelolaan ketahanan pangan, dari situ kan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke. Nah, apalagi program kaitannya dengan program MBG ini kan, Oke. dari BGN kan, makan gratis ini, bergizi gratis ini kan. Iya. Nah, itu kan bagus. Artinya beriringan dengan program ketahanan pangan. Betul. Dari sumber pertanian tadi, dari perikanan, Iya, dari iya. peternakan. Nah, pemanfaatannya kan di daerah itulah. Imbasnya juga mendongkrak perekonomian masyarakat, Pak ya. Mendongkrak itu. Iya. Nah, tinggal masyarakat juga harus jeli melihat ini. Jangan vakum. Kalau Iya. misalnya selama ini, oh saya ini seorang misalnya driver, supir misalnya Iya, kan, iya. sopir taksi. Sekarang ini lah sulit ini. Ya cepat alih profesi. Betul, betul. Lihat situasi apa sih situasi yang lagi sekarang ini benar-benar ini. Iya. Nah, kalau kita tidak cepat membaca situasi Inovasi, Pak, ini, ya. berinovasi, nah, tentu kita akan ketinggalan kan. Iya, iya. Nah, mengalami kesulitan pasti kan. Oke. Nah, kita harus cepat menangkap situasi seperti itu. Pak Arko, ini kadang-kala pemahaman, mindset kita di daerah kadang-kala ini kan tidak inline dengan pusat, Pak ya. Pusat ini efisiensi. Namun kadang-kala kan daerah tidak bisa menerjemahkan seperti itu, Pak ya. Akibatnya kadang-kala stagnisasi pembangunan. Ada hal-hal yang termasuk juga bintek seperti yang Anda jelaskan tadi yang akhirnya tidak bisa dilakukan. Nah, ini sebenarnya kegagalan daerah menerjemahkan kebijakan pusat atau sebenarnya apa ini, Pak? Sebenarnya persoalannya gitu, Pak Arko. Nah, lagi-lagi inilah tantangan bagi kepala daerah. Di sini kan kepala daerah harus benar-benar cerdas menyikapi ini. Oke. Menyikapi ini. Nah, daerah ini harus punya inovasi, Iya. harus kreatif menyikapi situasi ini kan. Nah, yang pasti dapat dipastikan dan dapat diyakini pemerintah pusat itu tidak mungkin dengan kondisi sekarang ini untuk menyulitkan masyarakat. Oke. Justru arahnya itu sebetulnya untuk mensejahterakan masyarakat dan rakyat. Oke. Nah, jadi pemerintah daerah ini harus jeli nih, benar-benar harus jeli Iya. menyikapi situasi ini, dan juga jangan salah arah. Oke. Jangan mentang-mentang harus inovasi segala macam tadi, justru misalnya membuat Hal-hal yang tidak perlu, Pak ya. nah, inovasi yang kira-kira enggak ini Nggak kan bermanfaat, ya. sangat nanti yang berujung menyulitkan masyarakat, misalnya meningkatkan pajak segala macam. Oke. Itu kan berimbas ke masyarakat. Iya. Lihatlah yang sekarang bergejolak di Betul, daerah-daerah betul. itu kan. Iya. Nah, itu. Pak, kecerdasan tadi, konkretnya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, Pak? Bentuknya gitu, Pak. Ya kita kan begini, pemerintah ini kan alurnya kan jelas. Betul. Arahan dari pusat, program pusat apa? Oh ini. Nah artinya program inilah yang harus dimaksimalkan. Iya. Harus dimaksimalkan bagi daerah. Ditangkap ini kan. Betul. Misal dari gerakan ketahanan pangan ini. Gerakan ketahanan pangan ini salah satu contoh misalnya ada lahan yang perlu dicetak. Oke. Lahan ini yang tidak produktif artinya Iya, kan iya. dicetak. Atau optimalisasi lahan. Betul. Lahannya sudah ada tapi selama ini belum maksimal. Oke. Belum optimal, maka itu dioptimalkan dan itu ada programnya. Nah, kaitan ke itu kan kaitannya kan ke infrastruktur. Iya, iya. Bahwa di sini mau dicetak sawah. Kalau di sini mau dicetak sawah, tentu di sini dibutuhkan irigasi. Iya. Lalu di sini dibutuhkan jalan. Betul. Artinya kan kaitannya kan ke infrastruktur infrastruktur juga itu. Betul, betul. Nah, itu. Integrated, Pak ya. Nah, semuanya terintegrasi kan Integrasi ya. Iya. dengan baik. Nah, Betul. maka itu harus kita bijak dalam menyikapi itu. Kalau aku bangun ini, cetak sawah di sini, nanti kita akan bangun, usulkan ke PU, misalnya untuk pembangunan jalan. Betul, betul. PU pengairan ini harus dibuat irigasi Betul. untuk menunjang pencetakan sawah Sawah tadi. Dan itu langsung berdampak ke masyarakat karena ada jalan baru, ada Betul, irigasi betul. lagi. Efek misalnya. dominonya gitu, Pak ya. Efek dominonya luar biasa. Betul, betul. Itu. Pak, sebagai pemerhati pembangunan, Anda melihat sebenarnya
Sumsel siap atau kita belum siap gitu Pak untuk menyambut gagasan seperti tadi Pak? Saya melihat secara umum Sumsel ini sudah siap, sudah bagus. Lebih-lebih di Banyuasin gerak cepat. Dari yang kemarin kita peringkat ketiga secara nasional. Insya Allah ini kita peringkat kedua, bahkan kita bisa mendongkrak bisa peringkat ke satu. Nah, dari gerakan ketahanan pangan ini, dan itu dari peringkat tadi itu dari perolehan hasil dari beras. Nah itu dari beras dan padi kita, dari gabah kita kan. Nah itu hasil pertanian itu dari sektor pertanian padi tadi. Pak, efisiensi ini asumsi bukan berarti bahwa pembangunan di daerah harus terhambat lah ya? Enggak, bukan itu, bukan. Karena begitu ada yang benar-benar urgen, kita usulkan lagi ke pusat bahwa Pak ini urgen betul ini. Kalau jalan ini tidak dibangun atau jembatan ini tidak dibangun, otomatis penghubung antar kecamatan, antar desa untuk membawa hasil pertanian, hasil pangan segala macam ini terhambat. Oh itu pasti prioritas, pasti dapat dipastikan pusat pasti prioritas. Nah itu, saya lihatnya seperti itu, saya amati betul itu daerah-daerah yang mengusulkan itu cepat pusat, istilahnya proaktif dia ini. Karena menyangkut hajat hidup orang banyak Pak ya. Menyangkut hajat hidup orang banyak. Saya pikir ini sudah luar biasa lah dari pusat ini. Pak Prabowo dengan melalui Koperasi Merah Putih yang selama ini yang tidak bisa dikelola oleh masyarakat, contoh misalnya tambang-tambang yang kemarin ilegal, pengeboran minyak segala macam. Nah sekarang ini kan sudah dibuka ruang oleh pemerintah pusat, melalui Koperasi Merah Putih pun bisa nambang kita. Nah artinya kan tinggal masyarakat. Nah disinilah peran pemerintah daerah, peran pemerintah daerah untuk bagaimana mengawal program pusat ini, supaya diberikan sosialisasi kepada masyarakat yang mungkin belum paham, belum mengerti. Ini dikawal, didorong ini. Supaya itu tadi, kalau pembangunan ini berjalan, misalnya dari sektor pertambang segala macam, praktis di desa itu, di daerah itu, ekonominya kan membaik. Nah, lihat kan contoh di Muba itu. Nah, itu salah satu contoh kan. Nah, artinya kan ruang-ruang ini kan sudah dibuka oleh pemerintah pusat. Tinggal lagi kejelian daerah menangkap ini. Pak, kita kaya sumber daya alam seperti Bapak jelaskan tadi, bagaimana Muba Pak ya bisa mungkin target peringkat 1 atau 2 ya dalam hal ketahanan pangan seperti itu Pak ya. Banyuasin ya, Banyuasin seperti itu ya. SDA kita kaya Pak, namun juga kan kadang-kadang ada asumsi sebenarnya SDM pejabat kita yang tidak siap gitu Pak Arkoni. Nah ini kan menjadi persoalan juga menurut Anda Pak? Ya, kalau itu kan karena kan penggeraknya kan mereka Pak, usernya gitu kan. Nah itu lagi-lagi peran pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah ini sangat lebih dominan, karena yang namanya pejabat-pejabat di daerah itu yang punya hak kewenangan penuh untuk mengisi jabatan-jabatan itu kan ada di kepala daerah. Hak prerogatif mereka. Nah itu. Jadi tinggal jangan salah tempat. Jangan salah tempat. Berilah jabatan itu sesuai dengan keahlian dan keilmuannya. Nah, jangan salah tempat. Kalau salah tempat pasti bukan saja mengorbankan masyarakat, tapi itu justru menyulitkan kepala daerah itu sendiri karena tidak nyambung. Tidak nyambung karena ilmunya tidak di situ. Ilmu dia ini ilmu dia ini buka bengkel mobil, disuruh montir TV. Montir radio misalnya, tidak nyambung, Pak. Beda lah, bautnya kan beda. Penanganannya juga beda. Beda. Kalau di Sumsel, Pak, apa memang kondisi ada seperti itu, Pak? Ada daerah yang memang tidak siap seperti itu, Pak ya? Secara kemampuan. Secara mayoritas, kalau saya lihat udah bagus lah. Lumayan lah di daerah ini. Sudah lumayan lah. Pak, selain Banyuasin, mungkin kita kan banyak juga, Pak ya, kabupaten lain yang mungkin infrastruktur juga kan masih menjadi persoalan gitu Pak ya. Ini kan berimbas ke efek domino perekonomian seperti yang Anda jelaskan tadi. Nah ini sebenarnya penanganannya bagaimana nih Pak? Antara sinergisitas, mungkin katakanlah gubernur sebagai pemegang wilayah komando provinsi misalnya untuk misalnya katakanlah berkomunikasi secara efektif di tingkat pusat gitu Pak. Sejauh ini kalau saya melihat komunikasi secara ini baik dari pemerintah daerah kita ini sudah bagus sebetulnya. Sudah bagus. Tapi memang ini harus perlu dorongan yang kontinu ke pusat. Karena kalau sudah bicara pusat ini kan se-Indonesia. Dengan berapa ribu desa,
provinsi kepentingan sama gitu, Pak, ya? yang punya kepentingan sama. Artinya kita jangan cuma menunggu, artinya kan siap. kita harus lebih getol lah. Namanya kita ada punya kalau bahasa kita tuh punya kena lah kira-kira kan. Betul. Kita yang punya hajat ini kan. Ya, kalau kita punya hajat itu harusnya kita lebih aktif, lebih proaktif. Nah itu mendorong itu. Dan ini di pusat kita tidak bisa hanya sebatas itu, harus terjabar proposal itu dijabarkan detail, konkret dari apa yang kita usulkan itu, dampaknya begini, ini pokoknya dari segala ininya aspek itu harus disampaikan. Kalau itu semuanya terpenuhi, aku yakinlah pemerintah pusat pasti. Pak, satu pertanyaan lagi, Pak. Sebenarnya kebutuhan kita Sumsel ini dengan beberapa kabupaten yang realnya apa, Pak? Dalam waktu yang memang sangat urgent diperlukan itu, Pak, menurut Pak Arkoni. Yang pasti kan yang selalu menjadi buah bibir masyarakat ini masalah jalan. Nah itu jalan, jembatan kan. Itu tadi lagi-lagi kaitannya dengan program pusat juga. Artinya kan tinggal ini kita menyampaikan dengan pusat kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program pusat. Nah itu misalnya jalan yang kita inginkan, kita usulkan ke pusat, Pak, kami ada jalan jaraknya penghubung dari kecamatan dan desa ini sekian kilo, Pak. Di situ ada lahan pertanian dengan luas sekian, ada pertanian kebun misalnya kan, ada pertanian sawah di situ kan, ada tanah pertanian yang lain, hortikultura yang lain misalnya kan. Nah dengan akses yang seperti ini pasti kita membawa hasil dari pertanian tadi akan menjadi terhambat. Lagi-lagi kecerdasan kepala daerah, Pak, ya. Oh iyalah, supaya bisa tetap selaras dengan kebijakan program pemerintah pusat, Pak, ya? harus dikaitkan itu. Jadi orang pusat, oh ya benar ini, gagal program kita kalau ini tidak dibangun. Nah, kira-kira seperti wajib, itu. Harus dibangun. Artinya wajib. Ini, nah, itu. Artinya kan di situ butuh kecerdasan. Betul. Lagi-lagi kecerdasan, Pak, yang dipertaruhkan gitu, Pak Arkoni. Pak Arkoni silakan closing Anda gitu, Pak Arkoni, di sesi kita. Nah, terima kasih pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Saya diberikan ruang dan waktu untuk menyampaikan dari apa yang Dina sampaikan tadi, pertanyaan-pertanyaan tadi, kita sekedar berdiskusi ini. Tetapi lebih daripada itu, saya akan tambahkan sedikit bahwa saya minta tolong ini dengan semua pihak yang berkompeten. Saya melihat sekarang ini di mana-mana, bukan hanya di Sumsel, di Sumbaksel ini masyarakat rakyat kita ini kesulitan beli BBM. Nah itu kesulitan ini berdampak luar biasa. Nah yang disulitkan itu kan kita kasihan dengan supir-supir truk, dengan angkutan-angkutan antar provinsi, antar kota, angkutan-angkutan bisa jadi sembako yang mereka bawa, bisa jadi bahan-bahan yang mudah rusak misalnya yang dibawa. Belum lagi angkutan yang di daerah kita sendiri, misalnya kan mobil-mobil truk, misalnya kan bis-bis angkutan masyarakat, angkutan rakyat. Ini kan waduh, saya melihat di semua SPBU ngantri panjang berkilo-kilo. Nah, ada apa sih ini? Ada apa? Tolong dibenahi persoalan ini. Nah, ini kan jadi pemandangan yang ini di mana macet, di mana-mana itu akibat itu tadi. Korban jiwa sudah banyak. Tadi, Pak, ya? Nah, ini tolong ditangani. Lebih-lebih Pertamina yang paling bertanggung jawab dengan ini kan. Penanganan masalah SPBU, masalah BBM ini. Distribusi BBM ya. Distribusi BBM. Baik, Pak Arkoni, terima kasih banyak penonton Lentera Viral. Demikian tadi ya ulasan yang sangat menarik dari Bapak Haji Arkoni MD SIP. Beliau juga menggelitik kita bagaimana pejabat di daerah itu harus cerdas ya. Cerdas menjabarkan kebijakan lokal, harus selaras juga dengan kebijakan pemerintah. Jadi efisiensi bukan satu momok yang menakutkan bagi pejabat di daerah untuk melakukan pembangunan. Ini malah juga memotivasi bagaimana kecerdasan tadi harus bisa selaras sehingga pembangunan di daerah bisa maju dengan pesat. Beliau juga men-stressing bagaimana pendistribusian BBM ya di ujung podcast kita. Ini juga bagaimana Pertamina sebagai regulator harus juga katakanlah memiliki tanggung jawab karena ini juga menyangkut kepada pembangunan. Suka tidak suka ini sangat berimbas pada pembangunan. Baik, saya Taufik Usman, kita kembali dalam Lentera Viral Demokrasi berikutnya. Selamat siang.